Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tiada kata yang bisa kita ucapkan, tiada kata yang manis yang tertancap di dalam hati kecuali hanya rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung, yang melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pahlawan, pejuang, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal kecewa, apalagi putus asa, membawa dan membimbing umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada kesempatan sahur ini, sahur yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang sahur bangun. Kita pada kesempatan malam ini ingin menyikapi fenomena yang terjadi di saat-saat seperti ini, memprihatinkan ya. Ade Armando yang selama ini pendapat-pendapatnya kontroversial, bahkan menyentuh wilayah-wilayah prinsip di dalam Islam, yang sekarang ini dilihat akhirnya Allah Subhanahu wa taala tuh merendahkan dia dengan serendah-rendahnya, di mana hingga nyaris telanjang, tidak memakai apa-apa. Banyak hal yang menyampaikan, ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra, mengapa itu harus terjadi? Yang pro, ya memang harus terjadi. Itulah pelajaran ya, bagi Ade Armando dan bagi yang lainnya yang nyinyir terhadap ulama, ya, yang nyinyir terhadap 6 syuhada, ya, terus yang nyinyir terhadap perjuangan-perjuangan Islam, ya, bahkan tidak segan-segan ya. Ada sebagian tuh dai nggak segan-segan ya. Mereka secara belak-belakan, artinya mengkritisi, bahkan menyangkal. Artinya perjuangan-perjuangan itu ada kepentingan-kepentingan. Tidak ada kepentingan. Jawabannya nggak ada kepentingan. Pentingan apa? Kita ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kepentingan apapun. Maka berhentilah, ya, itu i'tibar sebagai ibrah, pengalaman. Salah satu yang terjadi pada Ade Armando itu adalah pelajaran bagi yang lain. Jangan nyinyir dengan perjuangan. Kalau kita mau berjuang, alhamdulillah, atau bersama dengan orang-orang yang berjuang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, kita doakan para perjuang itu supaya selamat dunia akhirat. Kalau kita tidak mau berdoa, ya sudahlah, diam. Kalau sudah diam juga nggak bisa, ya nggak usah. Artinya mengkritisi, bahkan menyalahkan para pejuang-pejuang Islam. Wajar kita berjuang, dan memang harus berjuang karena kita harus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sedikit saja menasihati Ade Armando, stoplah ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Sesuatu yang menimpa diri kamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan sesuatu yang menimpa kepadamu tentang kejelekan, musibah yang jelek menimpa diri kamu, itu dari diri kamu sendiri. Tinggal dilihat ketika yang terjadi pada Ade Armando itu baik apa tidak. Nah, kalau dia sampai seperti itu, nyaris ditelanjangi, ya berarti kan tidak baik.
berarti itu memang muncul dari dirinya sendiri. Dan ingat-ingat, menuduh Habib Rizik, Ced Mesum lah, dan lain sebagainya, kalau memang benar azablah, kalau tidak maka azablah aku, kata Ade Armando. Nah akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nyusul, yang lain-lainnya itu nyusul, diperlihatkan oleh Allah. Jangan mengira, kata Allah, mereka melakukan perbuatan kezaliman, memerangi Allah, ya, dengan cara menghancurkan prinsip-prinsip yang sudah Allah berikan kepada kaum muslimin. Allah tinggal diam saja? Tidak, tunggu, kata Allah. Tunggu tanggal mainnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan. Nah, awas. Nah, awas yang lainnya hati-hati. Yang lainnya nanti akan terkena giliran. Terkena giliran. Ada yang di Bandar Lampung juga kemarin kan. Yang siapa itu namanya? Saya kurang tahu juga, nggak mau tahu juga namanya. Yang di Bandar Lampung itu dai yang nyinyir terhadap perjuangan. Yang akhirnya menjadi sebuah nyataan, ya. Ngomong asal bahwasanya yang membunuh 16 laskar itu alhamdulillah dibebaskan. Hati-hati itu, ya, hati-hati. Yang namanya seorang muslim itu ketika datang satu berita, ya, lalu membenarkan tindakan-tindakan perbuatan yang keji, itu harus hati-hati. Apalagi kalau dapat bisikan-bisikan, apalagi bicara-bicara dia, ya kan, membenarkan sebuah kesalahan dan kezaliman dengan dibayar dengan uang, ya, dibayar dengan duit. Nah itu hati-hati, ya, karena kebenaran itu tidak bisa dibeli. Sekalipun manusia bertutup mata, bertutup telinga, bertutup mulut, tetapi Allah tidak akan lengah sedikit pun. Hati-hati itu, ya. Mudah-mudahan cepat taubat. Nah, cara taubat itu tidak semudah itu juga, ya. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjelang sahur ini, kita sahur menjelang subuh, ya. Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini dijaga ketat, liburan. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat sampai selesai melaksanakan Ramadan sampai Lebaran. Nah, mudah-mudahan. Nah, untuk para Ade Armando itu dan kawan-kawannya, hati-hati, ya. Artinya hati-hati ini bukan ngancam, ini bukan ancaman, cuman kasih nasihat. Hati-hati lisan. Kalau niatnya untuk menghancurkan Islam, Islam tidak akan hancur. Justru yang hancur adalah orang-orang yang mencoba ingin menghancurkan Islam. Dengan para mujahid-mujahidnya yang ingin coba-coba, ada orang ingin menghancurkan, dia akan hancur dengan sendirinya, ya. Apalagi pakai nama kiai, dia nyampaikan ceramahnya, nyampaikan kiai haji sipulan, hati-hati itu, ya. Apalagi prinsip-prinsip Allah. Dia bilang itu yang demo-demo yang berjilid-jilid, buat gaduh. Yang buat gaduh itu ya mulutmu, ya, dan mulut para penguasa yang buat gaduh, ya kan. Menunda pemilu sampai 2027 itu kan mulutnya siapa? Mulutnya Luhut Binsar Penjahitan kan. Nah dia yang buat gaduh. Kalau dia yang buat gaduh, ya dialah yang disingkirkan. Kemarin yang buat gaduh suara azan dibandingkan dengan suara hewan yang ternajis, ya, bagi Islam. Yang buat gaduh kan mereka. Yang mengucapkan kalimat itu pertama mereka. Jangan dikira kaum muslimin itu tidur, dan kaum muslimin itu dai-nya seperti Anda, ya. Dai-dai bayaran yang mengkantor itu, yang membela itu, silakan Anda bela. Tapi nanti Anda akan menerima akibat dan efek dari pembelaan itu sendiri. Anda akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan direndahkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan menjelang sahur.
bagi orang-orang yang nyinyir terhadap Islam, terhadap perjuangan-pejuang Islam. Nah, ada gilirannya bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu saja, ya. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.